percaya Tuhan, Kaulah jawaban doa kami. Dan kuasa-Mu masih tetap bekerja sampai hari ini. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Bersama katakan dengan iman, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Allah yang tidak pernah berubah. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari bersama katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya, kami imani Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih terjadi. Engkau yang menjawab doa kami. Mari bersama katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan kita. Kita imani Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Haleluya, kuasa-Mu bekerja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ku percaya, katakan Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Katakan banyak orang
menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, haleluya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Syalalalalala. Katakan, saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Sekali lagi, syalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa saudara? Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa yang pasti? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Sekali lagi katakan, syalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Karena apa? Karena Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih Tuhan. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan, syalalalalala. Amin. Saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus. Sekali lagi, syalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalala. Saya cinta Yesus.
Saya cinta Yesus. Katakan apa? Saya cinta Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah yang selalu menjawab doa kami, mendengar seruan kami. Kami mau naikkan lagu ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Katakan, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita sembah Dia.
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Jika nabaya sika karabaya sanda diara labaya sakoria laba. Jika nabaya sika karabaya sanda diara labaya sakoria laba. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah.
Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di kota Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Paulus berada di Roma sebagai tahanan karena orang-orang Yahudi di Yerusalem ingin membunuhnya. Ketika usaha orang-orang Yahudi di Yerusalem ini nyaris dikabulkan oleh gubernur kekaisaran Romawi yang membawahi Yerusalem untuk menyelamatkan diri agar tidak mati konyol, Paulus memakai haknya sebagai warga negara Romawi dan menyatakan naik banding kepada kaisar. Rasul Paulus berkata, "Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar." Jadi Paulus berada di Roma untuk menunggu keputusan kaisar. Apabila kaisar membebaskannya, berarti dia akan hidup. Tetapi bila kaisar tidak membebaskannya, berarti atau dia akan tetap ditahan di dalam penjara, atau kemungkinan terburuknya adalah dia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi Paulus yakin dia akan diputus bebas oleh kaisar. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Keselamatan Paulus di sini maksudnya Paulus yakin dia akan diputus bebas oleh pengadilan kaisar di Roma. Dasar pertama keyakinan Paulus ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat di Filipi. Keselamatanku oleh doamu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Keselamatan Paulus di sini maksudnya Paulus yakin dia akan diputus bebas oleh pengadilan kaisar di Roma. Paulus yakin dia akan bebas karena dia percaya jemaat di Filipi tekun mendoakan dirinya. Paulus yakin dia akan bebas karena dia percaya doa syafaat pasti ada hasilnya. Walau tadinya ada orang-orang yang dengki kepada Rasul Paulus dan ingin memperberat bebannya di penjara, Rasul Paulus berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus tetap yakin bahwa dia akan diputus bebas oleh Kaisar Romawi. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Di sini kita belajar bahwa doa syafaat dapat mempengaruhi keputusan penguasa kafir seperti Kaisar Romawi. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Sebelumnya, ketika Rasul Paulus merintis gereja di kota Filipi,
Rasul Paulus pernah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Akibatnya hamba perempuan itu kehilangan kemampuannya untuk melakukan tenung dan meramal. Padahal selama ini majikan hamba perempuan itu memanfaatkan kemampuan hamba perempuan itu untuk meramal, untuk mendapatkan banyak uang. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Akibatnya, Rasul Paulus dan Silas dihukum cambuk oleh penguasa kota dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sementara mereka berdoa, terjadi gempa bumi, semua pintu penjara terbuka dan semua belenggu terlepas. Karena menyangka semua tahanan sudah melarikan diri, kepala penjara mencoba untuk bunuh diri, tetapi dicegah oleh Rasul Paulus. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Keesokan harinya, penguasa kota Filipi datang meminta maaf kepada Rasul Paulus dan Silas dan mengantarkan mereka keluar dari penjara. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang yang bernama Haman. Haman adalah perdana menteri di kerajaan Persia. Dia ingin agar semua orang sujud menyembahnya bila ia lewat. Tetapi seorang Yahudi yang bernama Mordekai tidak mau sujud karena berpendapat hanya Tuhan saja yang layak untuk mendapat kehormatan semacam itu. Akibatnya, Haman menjadi amat marah dan ingin membunuh bukan saja Mordekai, tetapi juga semua orang Yahudi. Firman Allah mencatat, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Sebagai perdana menteri yang dipercaya oleh Raja Ahasveros, Haman berhasil membujuk raja, sehingga raja mengizinkan Haman untuk mengeluarkan suatu maklumat yang dimeteraikan dengan meterai raja, agar semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasveros dibunuh pada hari yang telah ditetapkan oleh Haman. Ketika Ratu Esther mendengar tentang niat jahat ini, Esther meminta supaya orang Yahudi berdoa puasa. Ratu Esther berpesan kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Sementara itu, istri Haman menyarankan agar Haman mendirikan tiang gantungan dan minta izin raja untuk membunuh Mordekai esok harinya. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja
supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Haman adalah perdana menteri yang permintaannya hampir selalu dikabulkan oleh raja. Tiang gantungan untuk menggantung Mordekai juga sudah berdiri setinggi 50 hasta atau 22,5 meter, kira-kira setinggi ruko dengan 4 lantai. Tinggal 1 langkah lagi, maka tamatlah riwayat Mordekai yang tidak mau sujud menyembah Haman. Tetapi pada malam sebelum Haman minta agar Mordekai disulakan pada tiang gantungan yang sudah didirikannya, raja tidak bisa tidur sehingga minta dibacakan catatan sejarah kerajaan. Raja menemukan bahwa Mordekai pernah berjasa membongkar komplotan yang ingin membunuh raja. Ternyata Mordekai belum mendapat penghargaan apa-apa dari raja untuk jasanya itu. Ketika Haman menghadap untuk minta agar Mordekai dibunuh, ternyata raja malah menanyakan kepada Haman bagaimana sebaiknya menghargai jasa orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman pikir, siapa lagi orang yang raja berkenan menghormatinya selain dirinya? Karena itu Haman memberikan saran sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Alangkah kagetnya Haman ketika ternyata orang yang raja berkenan menghormatinya itu adalah Mordekai yang dibencinya dan bukan dirinya. Akibatnya Haman harus mengenakan pakaian raja kepada Mordekai, menaikkan Mordekai ke atas kereta raja dan berjalan di depan Mordekai sambil berteriak-teriak bahwa beginilah dilakukan kepada orang yang raja ingin menghormatinya. Pada akhirnya Hamanlah yang disulakan pada tiang gantungan yang didirikannya untuk menggantung Mordekai, senjata makan tuan. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan anak-anaknya yang berlindung padanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sebagai hasil doa syafaat Esther dan orang-orang Yahudi di Persia, walau tiang gantungan Haman sudah berdiri, Tuhan punya cara untuk meluputkan umatnya. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Dalam Alkitab kita membaca bagaimana Yakobus sudah dipancung kepalanya oleh Raja Herodes. Ketika melihat perbuatannya ini menyenangkan hati orang Yahudi, Raja Herodes juga menangkap Petrus dengan maksud akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukannya terhadap Yakobus. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hasilnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Rasul Petrus dari penjara. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sedangkan Raja Herodes sendiri dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Apakah ada di antara kita yang juga sedang berhadapan dengan bahaya? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh sakit penyakit? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh masalah keuangan? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh orang jahat yang berniat tidak baik?
Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga dan tidak masuk akal dan sebagainya. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Firman Allah berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Tuhan memerintahkan agar kita berseru kepadanya di waktu kesesakan. Tuhan berjanji Dia akan meluputkan kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa bila kita berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonan doa kita. Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk perintah masa kini. Artinya, minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah dan terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang bertekun dalam doa akan mengalami bahwa doa memang dapat mengubah bencana menjadi berkat. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai
Tuhanku, oh sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan, Oh sungai dari Allah, bangkit meriah katakan, menukanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. sekali lagi katakan, Oh sungai dari Allah, Yesus, menukanku. kami haus akan Engkau ya Tuhan. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Oh sungai dari Allah, penukanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Irialah mohon, irialah bakadakar, irialah bakadakar, irialah bakusya. Irialah mohon, irialah bakadakar, irialah bakadakar, irialah bakusya. Irialah mohon, irialah bakadakar,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sardato kakaralaba kusyai. Dikiti katapato lialamo kakaralaba kusyai. Doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Apakah ada di antara kita yang sedang berhadapan dengan bahaya? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh sakit penyakit? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh masalah keuangan? Apakah ada bahaya yang disebabkan oleh orang jahat yang berniat tidak baik? Apakah ada bahaya oleh kejadian yang tidak terduga atau tidak masuk akal dan sebagainya? Firman Allah mengingatkan kita, doa dapat mengubah bencana menjadi berkat. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Firman Allah berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memerintahkan agar kita berseru kepadanya di waktu kesesakan. Tuhan berjanji Dia akan meluputkan kita. Tuhan Yesus berjanji bahwa bila kita berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonan doa kita. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk perintah masa kini. Artinya, minta dan terus minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan terus cari, maka kamu akan mendapat. Ketok dan terus ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang yang bertekun dalam doa akan mengalami bahwa doa memang dapat mengubah bencana menjadi berkat. Irialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Bebat setiap hati yang terluka, Tuhan. Kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya,
Tuhan yang menolong, menyelesaikan sampai tuntas. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang perlu melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Juga yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh membenci, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan.
Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutupi ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah aku seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Katakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Ini satu hal yang kami minta Tuhan. Kami mau berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya Bersyukur Tuhan dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan dengan Roh-Mu. Mari bersama katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita angkat tangan kita, katakan, hidupku, hidupku menggenapi. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi bersama katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, katakan, di dalamku, dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan iman, hidupku Tuhan, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau